Namanya Mayor. Anak saya baru lahir. Oh, baru lahir. Ya. Minta doa dari Mas Erik. Dikasih doa apa tadi? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Benar. Jalan lah. Kapan? Aha, sudah sampai Samarinda. Setelah kemarin kita main di Kendal, jam berapa itu ya? Jam 2 kelar, kita langsung ke Semarang menuju Bandara Ahmad Yani untuk kemudian meluncur ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanan jalan darat menuju Samarinda selama 2,5 jam. Desa. Desa ya. Masukin uang keluar minum heran mereka. Kok bisa ya, kok bisa ada orangnya nggak di dalam? Ya, apalagi ini nih. Nah ini. Oh, yang ini toh. Ya, Yang ini toh. Tolong. Tak jumpa lagi. Iya. Iya, tak jumpa lagi. Iya, tak jumpa. Tak jumpa. masih diminum toh? Oh, tak kira nggak diminum. Nah, hari ini aku mau mengumumkan perkembangan tentang kacamata das di episode yang ini. Coba dilihat komennya. Menyedihkan kan? Menebak harga 100.000, ada yang mau beli dengan harga 60.000, ada yang 200.000. Kok bisa? Kok bisa ketemu harga 100.000, 150.000? Handmade itu kategorinya karya seni, banyak menyerap energi karena di situ yang bikin manusia, melibatkan intelektual manusia. Kerjanya nganggo tenaga, waktu, dan dedikasi. Wah, ngamplas sedikit pelan-pelan ya. Diukur meneh, keringatnya netes. Diukur lagi presisi enggak ya? Demi sebuah karya yang dipersembahkan untuk kalian semuanya. Alam semesta memberikan karunia kepada pengrajin. Ada ruhnya dibanding yang ini. Loh, ketok kan? Gitu. Ini juga nih. Oke. Loh. Ini dibikin loh. Sak dilus. Pakai perasaan bikinnya. Nggak ngasal. Nih, beda ini. Ini tuh bikinnya tradisional, teman-teman, bukan dicor. Ditatain. Tuak, dilus lagi, dilihat presisi atau enggak, diukur, di custom sesuai dengan ukuran jari kita. Selain itu juga sifatnya unik. Antara barang satu dengan barang dua itu nggak mungkin sama. Nah, hari ini aku mau coba bikin teori untuk menghargai karya seni secara bisnis. Agak nggak masuk akal sebenarnya, cuman kita akan coba ya. Nilai karya seni itu ditentukan 3 hal. Yang pertama adalah bahan dasar, kedua jasa atau tenaga, yang ketiga adalah brand value. Bahan dasar mempunyai hitungan yang jelas, ada di pasar, ada bandrolnya, harganya semene, kayu iki regane semene, besi harganya segini, perak harganya segini, per gramnya berapa. Nah, jasa ditentukan UMR dan keunikan skill. Karena ditentukan oleh UMR, makanya jasa di setiap kota itu beda-beda. Harga Jakarta pasti beda dengan harga Jogja. Nah, kalau berpatokan dengan skill, contoh di seluruh dunia ini yang bisa mengerjakan jasa itu cuma kamu, ya berarti kamu berhak menentukan berapapun harganya. Orang sayangannya orang yang punya skill untuk membuat cincin ini secara tradisional handmade itu jarang. Otomatis biaya jasanya juga tidak terpatok dengan UMR. Cincin ini bahannya perak. Oke. Bahan dasarnya harganya 1 gramnya antara 40 sampai 50 ribu. Dan itu harganya naik turun. Untuk satu cincin das ini memerlukan 14 gram. Jasanya adalah 50.000 per gram. Selanjutnya adalah brand value. Brand value ini adalah bargaining power, teman-teman. Value sebuah brand ditentukan oleh 1, kepercayaan.
Kepercayaan itu ada kualitas, ada kepuasan, ada trust lah pokoknya di situ. Deadline-nya bagus, garapannya apik, finishingnya oke. Itu kepercayaan. Yang kedua, nama besar, popularitas ya. Contoh, ini yang ngamplas Jokowi pasti harganya beda sama yang ngamplas Erik Sukamti, ya toh? Yang gergaji Barack Obama pasti beda kalau yang gergaji Mas Deka. Nah, selanjutnya adalah sejarah. Sebuah brand itu memiliki historical yang bagus, itu juga akan yang unik, akan mempengaruhi value sebuah brand. Yang keempat, misi dan visi. Contohnya apa ya? Contohnya ya seperti Das University. Kita punya misi, gitu. Kita punya misi di sini. Kita punya visi juga, nanti mau buat apa, dan hasilnya bagaimana, akhirnya untuk apa. Yang kelima, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita sebut faktor X yang bisa mendukung besarnya value sebuah brand. Kacamata Das itu bahannya ada engsel, ada kayu, ada lensa, ada packagingnya, ada bahan finishing. Total kurang lebih 200.000 untuk bahannya doang. Lah mosok mbok regani 100.000 kan ya nggak nalar toh, nggak logis. Satu orang pengrajin yang namanya Yudi hanya bisa mengerjakan 10 biji dalam sebulan. Lah, coba dipikirin. Dia kerja full sebulan buat kamu nyetak 10 biji. Nah, berarti dia nggak kerja yang lain toh. Dia hanya fokus di sini. Lah, kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, minimal standar UMR, nah ya nggak manusiawi. Ya toh. Sekali lagi ini perhitungan minimal ya. Di luar keunikan skill, anggap semuanya bisa, semua orang bisa melakukannya. Secara teorinya UMR 1,5 juta minimal ya, 1,5 juta dibagi 10 biji kacamata sama dengan 150. Oke, coba dihitung-hitung dulu sambil dipahami. Sementara itu aku mau mampir dulu nongkrong sama Kamtis Balikpapan. Setelah sekian jam kita menunggu dari jam 6 sore. Kamtis Balikpapan itu motornya street cup semua. Nanti Jogja nggak mau kalah. Kita mau touring street cup. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya adalah 350.000, belum ditambah nilai dari brand value. Oke, Yudi memang seseorang yang biasa-biasa saja. Bahkan dia adalah seseorang yang baru memulai usaha ini, gitu. Nah, akan tetapi Yudi berkolaborasi dengan brand yang namanya Das. Nah, ini kan brandku toh, saya aku dewe toh mau bikin harga berapa? Mau beli nggak? Tapi masalahnya bukan cuma beli. Kita punya komitmen, punya misi. Punya komitmen, punya misi di mana semua penghasilan kita nantinya 100% akan digunakan untuk memfasilitasi 100 murid untuk Das University generasi kedua. Ada komputer dan di karantina, artinya kita juga harus mikirin konsumsi listrik dan lain-lain sebagainya. Tujuanku sharing tentang bagaimana cara menentukan harga karya handmade. Produk handmade ini adalah yang pertama supaya kita lebih mengerti dan bisa menghargai karya seni. Yang kedua, dalam kasus kita kacamata Das atau produk-produk Das yang lainnya, biar secara sadar kita benar-benar tahu, bukan hanya cuma memberi produk, tapi memang niatnya mau berdonasi. Kita tahu kita berdonasi berapa untuk Das University, kemudian juga kita berkontribusi berapa untuk industri kreatif, entah itu cincin maupun kacamata atau produk-produk yang lainnya. Itu. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman menentukan harga yang pantas untuk sebuah karya handmade. Tapi sekali lagi, jangan mempercayai kata-kata saya 100%, karena ini hanyalah opini pribadi yang bisa saja salah dan bisa saja benar. Pagi ini aku dibikinin kopi yang namanya Rabi.
Racikan bini. Bininya sopo, bini aku, ya kan? Ini kopi, ini sudah banyak yang merasakan, ya kan? Bahkan mereka kangen kalau lagi tour atau lagi show di daerah. Ini namanya Rabi. Jadi istriku ini bikin sebenarnya kopinya kopi biasa ya, nggak boleh ngomongin merek di sini, nggak enak karena mereka nggak bayar kita. Jadi cuma ada gula, krim dan juga kopi, sebuah kopi yang mereknya sangat terkenal sekali. Nah ini diracik, cuman pada saat meraciknya itu bedanya ketika kita rasakan rasanya semeriwing begitu, karena bojoku itu kalau bikin ini ngaduk-ngaduk ini dia salawat supaya bocornya nggak banjir. Iya. Jadi ini namanya Rabi, ya kan? Racikan bini. Berkah buat kita semua. Amin. Nanti aku namain kopi Ahoy gitu itu. Semuanya loh, brandingnya sama. Masih ingat dengan episode yang ini teman-teman? Progresnya Bas ini sudah 90% jadi. Di prototipe itu ya harus menyesuaikan sesuai ini kan, sesuai perencanaan. Juga tutup. Oh tutupnya itu? Iya. Oh itu nggak susah nyarinya di mana? Nah, itu karena part itu kan apa ya, jarang orang menggunakan. Kepikiran gimana kalau Bas Eric Custom ini kita ganti nama menjadi Das Bass dan ditawarkan ke teman-teman basis yang lain atau kolektor-kolektor yang lain sebagai souvenir donasi Das University. Sekarang kita buat harga. Berapakah harga yang pantas untuk souvenir Bass Das? Tulis di komen. Ya, yang berminat juga boleh tulis di komen supaya aku bisa tahu ini dilanjutkan atau enggak. Menarik apa enggak buat kalian. Oke, terima kasih untuk episode hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.